Mari kita tinggalkan King's Landing untuk sementara waktu, dan putar kembali kalender untuk berbicara tentang suami Tuan Lady Baela, Alyn Oakenfoot dalam perjalanan epiknya ke Laut Matahari Terbenam. Cobaan dan kemenangan armada Velaryon saat berjalan di sekitar pantat Westeros, sebagaimana Lord Alyn biasa menyebutnya, dapat mengisi buku tebal yang perkasa dengan sendirinya. Bagi mereka yang mencari rincian perjalanan, Six Times to Sea, Being an Account of the Great Voyages of Alyn Oakenfoot karya Maester Bendamure tetap menjadi sumber yang paling lengkap dan otoritatif, meskipun catatan vulgar tentang kehidupan Lord Alyn yang disebut Hard as Oak dan Bastard Bone berwarna-warni dan mengasyikkan dengan cara mereka, meskipun tidak dapat diandalkan. Yang pertama ditulis oleh Sir Russell Stillman, yang mengintai kekuasaannya sebagai seorang pemuda dan kemudian dianugerahi gelar bangsawan olehnya sebelum kehilangan satu kaki selama pelayaran kelima Oakenfoot, yang terakhir oleh seorang wanita yang hanya dikenal sebagai Rue, yang mungkin atau mungkin bukan Septa, dan mungkin atau mungkin tidak menjadi salah satu kekasih tuannya. Kami tidak akan menggemakan pekerjaan mereka di sini, kecuali dalam pukulan yang paling luas. Oakenfoot menunjukkan kehati-hatian yang jauh lebih besar saat kembali ke Stepstones daripada yang dia lakukan pada kunjungan sebelumnya. Waspada terhadap aliansi yang selalu berubah dan mempelajari Treacheries dari Free Citias, ia mengirim pengintai ke depan dengan kedok perahu nelayan dan pedagang untuk menemukan apa yang menunggunya. Mereka melaporkan bahwa pertempuran di pulau-pulau itu sebagian besar telah mereda, dengan Raja Liorindoon yang bangkit kembali memegang Bloodstone dan semua pulau di selatan, sementara Pentoshi menjual pedang dalam penyewaan Archon of Tyros mengendalikan batu-batu itu di utara dan timur. Banyak saluran antara pulau-pulau ditutup oleh ledakan, atau diblokir oleh bongkahan kapal yang tenggelam selama serangan Lord Alyn. Saluran air seperti itu yang tetap terbuka dikendalikan oleh Rindoon dan penyamunnya. Lord Alyn dengan demikian dihadapkan pada pilihan sederhana, dia harus berjuang melewati Ratu Racha Leo, seperti Archon menamainya, atau memperlakukannya. Sedikit yang telah ditulis dalam Kamen Tongwe tentang petualang aneh dan luar biasa ini, Racha Liorindoon, tetapi di Free Citias hidupnya telah menjadi subjek dari 2 studi ilmiah dan jumlah lagu, puisi, dan roman vulgar yang tak terhitung jumlahnya. Di kota asalnya, Tyros, namanya tetap menjadi laknat bagi pria dan wanita berdarah baik sampai hari ini, sementara dihormati oleh pencuri, bajak laut, pelacur, pemabuk, dan sejenisnya. Anehnya sedikit yang diketahui tentang masa mudanya, dan banyak dari apa yang kita yakini kita ketahui adalah salah atau bertentangan. Tingginya 6,5 kaki, konon, dengan satu bahu lebih tinggi dari yang lain, memberinya postur membungkuk dan gaya berjalan bergulir. Dia berbicara selusin dialek Valyrian, menunjukkan bahwa dia adalah anak bangsawan, tetapi dia juga terkenal bermulut kotor, menunjukkan bahwa dia berasal dari selokan. Dengan gaya banyak Tyroshi, dia biasa mewarnai rambut dan janggutnya. Ungu adalah warna favoritnya, mengisyaratkan kemungkinan dasi ke Braavos, dan sebagian besar akun tentang dia menyebutkan rambut ungu keriting panjang, sering bergaris-garis oranye. Dia menyukai aroma manis dan akan mandi di lavender atau air mawar. Bahwa dia adalah seorang pria dengan ambisi besar dan selera makan yang besar tampak jelas. Dia adalah seorang pelahap dan pemabuk ketika di waktu luang, iblis ketika dalam pertempuran. Dia bisa menggunakan pedang dengan kedua tangan, dan terkadang bertarung dengan 2 sekaligus. Dia menghormati para dewa, semua dewa, di mana-mana. Ketika pertempuran mengancam, dia akan melemparkan tulang untuk memilih dewa mana yang akan ditenangkan dengan pengorbanan. Meskipun Tyros adalah kota budak, dia membenci perbudakan, menunjukkan bahwa mungkin dia sendiri berasal dari perbudakan. Ketika kaya, dia mendapatkan dan kehilangan beberapa tawaran, dia akan membeli gadis budak yang menarik perhatiannya, menciumnya, dan membebaskannya. Dia dengan tangan terbuka dengan anak buahnya, mengklaim bagian dari penjarahan tidak lebih besar dari yang terkecil dari mereka. Di Tyros, ia dikenal melemparkan koin emas kepada pengemis. Jika seorang pria mengagumi sesuatunya, baik itu sepasang sepatu bot, cincin zamrud, atau seorang istri, Racha Leo akan menekannya sebagai hadiah. Dia memiliki selusin istri dan tidak pernah memukuli mereka, tetapi kadang-kadang memerintahkan mereka untuk memukulinya. Dia mencintai anak kucing dan membenci kucing.
Dia mencintai wanita hamil, tetapi membenci anak-anak. Dari waktu ke waktu dia akan mengenakan pakaian wanita dan bermain pelacur, meskipun tinggi badannya dan punggung bengkok dan janggut ungu membuatnya lebih aneh daripada wanita di mata. Terkadang dia akan tertawa terbahak-bahak di tengah pertempuran. Kadang-kadang dia akan menyanyikan lagu-lagu mesum sebagai gantinya. Racalio Rindoon marah. Namun orang-orangnya mencintainya, berjuang untuknya, mati untuknya. Dan selama beberapa tahun yang singkat, mereka menjadikannya raja. Pada 133 AC, di Stepstones, Ratu Racalio berada di puncak kekuasaannya. Alin Velaryon mungkin bisa menjatuhkannya, tetapi itu akan menghabiskan setengah kekuatannya, dia takut, dan dia akan membutuhkan setiap orang jika dia memiliki harapan untuk mengalahkan Kraken Merah. Karena itu dia memilih bicara daripada pertempuran. Melepaskan Lady Baela dari armada, dia berlayar ke Bloodstone di bawah bendera Parli, untuk mencoba mengatur perjalanan bebas untuk kapal-kapalnya melalui perairan Rindoon. Akhirnya dia berhasil, meskipun Racalio menahannya selama lebih dari 2 minggu di benteng kayunya yang luas di Bloodstone. Apakah Lord Alin adalah tawanan atau tamu tidak pernah begitu jelas, bahkan untuk tuannya sendiri, karena tuan rumahnya berubah seperti laut. Suatu hari dia akan memuji Oakenfist sebagai teman dan saudara seperjuangan, dan mendesaknya untuk bergabung dengannya dalam serangan terhadap Tyros. Selanjutnya dia akan melempar tulang-tulang itu untuk melihat apakah dia harus membunuh tamunya. Dia bersikeras bahwa Lord Alin bergulat dengannya di lubang lumpur di belakang bentengnya, sementara ratusan bajak laut yang mengejek memandang. Ketika dia memenggal salah satu anak buahnya sendiri yang dituduh memata-matai Tyroshi, Racalio memberi Lord Alin kepala sebagai tanda persekutuan mereka, tetapi keesokan harinya dia menuduh tuannya berada di bawah bayaran Archon sendiri. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Lord Alin terpaksa membunuh 3 tahanan Tyroshi. Ketika dia melakukannya, Ratu sangat senang dengannya sehingga dia mengirim 2 istrinya ke kamar tidur Oakenfist malam itu. Beri mereka anak laki-laki, perintah Racalio. Aku ingin anak laki-laki seberani dan sekuat dirimu. Sumber-sumber kami berselisih mengenai apakah Lord Alin melakukan apa yang ditawar atau tidak. Pada akhirnya Rindoon mengizinkan armada Velaryon lewat, dengan harga tertentu. Dia menginginkan 3 kapal, sebuah aliansi yang ditulis di kulit domba dan ditandatangani dengan darah dan ciuman. Oakenfist memberinya 3 kapal yang paling tidak layak laut di armadanya, sebuah aliansi yang ditulis di atas perkamen dan ditandatangani dengan tinta maester, dan janji ciuman dari Lady Baela, jika Ratu mengunjungi mereka di Driftmark. Itu terbukti cukup. Armada berlayar melalui Stepstones. Namun, lebih banyak cobaan menunggu mereka. Berikutnya adalah Dorne. Dornishman dapat dimengerti khawatir dengan kemunculan tiba-tiba armada Velaryon besar di perairan Sunspear. Karena tidak memiliki kekuatan di laut sendiri, bagaimanapun, mereka memilih untuk menganggap kedatangan Lord Alin sebagai kunjungan daripada serangan. Aliandra Martell, putri Dorne, keluar untuk menemuinya, ditemani oleh selusin favorit dan pelamarnya saat ini. Nymeria baru saja merayakan hari namanya yang ke-18, dan dilaporkan banyak diambil dengan pahlawan batu tiri, yang muda, tampan, gagah, laksamana berani yang telah merendahkan Braavosi. Lord Alin membutuhkan air tawar dan perbekalan untuk kapalnya, sementara Putri Aliandra membutuhkan layanan yang lebih intim. Bastard Bond akan membuat kita percaya bahwa dia menyediakannya, Hard as Oak yang tidak dia lakukan. Kita tahu bahwa perhatian yang diberikan Putri Dornish yang genit kepadanya sangat tidak menyenangkan tuannya sendiri, dan membuat marah adik-adiknya, Kyle dan Corianne. Meskipun demikian, Lord Oakenfist mendapat tong air segar, cukup makanan untuk melihat mereka sampai ke Old Town dan Arbor, dan grafik yang menunjukkan pusaran air mematikan yang mengintai di sepanjang pantai selatan Dorne. Meski begitu, di perairan Dornishlah Lord Velaryon menderita kerugian pertamanya. Badai tiba-tiba meledak ketika armada sedang berjalan melewati lahan kering di sebelah barat Salt Shore, menyebarkan kapal-kapal dan menenggelamkan 2. Lebih jauh ke barat, dekat muara sungai Brimstone, sebuah galai yang rusak dimasukkan untuk mengambil air tawar dan melakukan perbaikan tertentu, dan diserang di bawah naungan kegelapan oleh bandit, yang membantai krunya dan menjarah persediaannya.
Namun, kerugian itu lebih dari sekadar menjadi baik ketika Lord Oakenfist mencapai Old Town. Suar besar di atas Hightower memandu Lady Baela dan armada naik Whispering Sound ke pelabuhan, di mana Lionel Hightower sendiri datang untuk menemui mereka dan menyambut mereka ke kotanya. Kesopanan Lord Alyn memperlakukan Lady Sam menghangatkan Lord Lionel kepadanya segera, dan kedua pemuda itu menjalin persahabatan cepat yang berbuat banyak untuk menempatkan semua permusuhan lama antara orang kulit hitam dan hijau untuk beristirahat. Old Town akan menyediakan 20 kapal perang untuk armada, Hightower berjanji, dan teman baiknya Lord Redwy dari Arbor akan mengirim 30. Dalam satu pukulan, armada Lord Oakenfist telah menjadi jauh lebih tangguh. Armada Velaryon bertahan lama di Whispering Sound, menunggu Lord Redwy dan galai yang dijanjikannya. Alyn Oakenfist menikmati keramahan Hightower, menjelajahi WNDS kuno dan cara-cara Old Town, dan mengunjungi benteng, di mana ia menghabiskan berhari-hari meneliti peta kuno dan mempelajari risalah Valyrian yang berdebu tentang desain kapal perang dan taktik untuk pertempuran di laut. Pada September berbintang, ia menerima restu dari High Septon, yang menelusuri bintang berujung 7 di alisnya dengan minyak suci, dan mengirimnya keluar untuk menurunkan murka prajurit pada Iron Man dan dewa tenggelam mereka. Lord Velaryon masih berada di Old Town ketika berita kematian Ratu Jaehaera mencapai kota, diikuti dalam beberapa hari yang singkat oleh pengumuman pertunangan raja dengan Miriel Lepaake. Pada saat itu, dia telah menjadi dekat dengan Lady Sam dan juga Lord Lionel, meskipun apakah dia memiliki bagian dalam penulisan suratnya yang terkenal tetap menjadi masalah dugaan. Diketahui, bagaimanapun, bahwa ia mengirim surat kepada istrinya sendiri di Driftmark saat berada di menara tinggi. Kami tidak tahu isinya. Oakenfist masih seorang pemuda di 133 AC, dan pemuda tidak dikenal karena kesabaran mereka. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia tidak akan menunggu Lord Redwy lagi, dan memberi perintah untuk berlayar. Old Town bersorak ketika kapal-kapal Velaryon mengangkat layar mereka dan menurunkan dayung mereka, meluncur ke bawah suara berbisik satu persatu. 20 galai perang House Hightower mengikuti, diperintahkan oleh Sir Leo Costane, seorang pelaut beruban yang dikenal sebagai singa laut. Dari tebing Backthrown yang bernyanyi di mana menara bengkok dan batu berukir angin bersiul di atas ombak, armada berbelok ke utara ke laut matahari terbenam, merayap ke pantai barat melewati Bandalon. Ketika mereka melewati Mulut Mander, orang-orang dari Kepulauan Shield mengirim galai mereka sendiri untuk bergabung dengan mereka, 3 kapal masing-masing dari Grey Shield dan South Shield, 4 dari Grey Shield, 6 dari Oaken Shield. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh ke utara, badai lain menimpa mereka. 1 kapal tenggelam, dan 3 lagi rusak parah sehingga mereka tidak dapat melanjutkan. Lord Velaryon menyusun kembali armada dari Crakehall, di mana Nyonya Kastil mendayung keluar untuk menemuinya. Dari dialah tuannya pertama kali mendengar tentang bola besar yang akan diadakan pada Hari Gadis. Kabar telah mencapai Fair Isle juga, dan kita diberitahu bahwa Lord Dalton Greyjoy bahkan bermain-main dengan gagasan mengirim salah satu saudara perempuannya untuk bersaing memperebutkan mahkota ratu. Seorang pelayan besi di atas tahta besi, katanya, apa yang bisa lebih cocok? Namun, Kraken Merah memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak. Lama diperingatkan tentang kedatangan Alyn Oakenfist, dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk menerimanya. Ratusan kapal panjang telah berkumpul di perairan selatan Fair Isle, dan lebih banyak lagi di Veastriras, Kais, dan Lannisport. Setelah dia mengirim bocah itu ke aula dewa tenggelam di dasar laut, Kraken Merah menyatakan dia akan membawa armadanya sendiri kembali ke jalan Oakenfist datang, mengangkat panji-panjinya di atas perisai, memecat Old Town dan Sunspear, dan mengklaim Driftmark untuk miliknya sendiri. Meskipun Greyjoy tidak 3 tahun lebih tua dari musuhnya, dia tidak pernah memanggilnya apapun kecuali bocah itu. Dia bahkan mungkin mengambil Lady Baela untuk istri garam. Lord of the Iron Island memberitahu kaptennya, tertawa. Memang benar, aku punya 20 istri garam, tapi bukan istri berambut perak. Begitu banyak sejarah menceritakan tentang perbuatan raja dan ratu, penguasa tinggi, ksatria bangsawan, Septon suci, dan maester bijaksana sehingga mudah untuk melupakan rakyat jelata yang berbagi waktu ini dengan yang agung dan perkasa.
Namun dari waktu ke waktu beberapa pria atau wanita biasa, yang tidak diberkati dengan kelahiran atau kekayaan atau kecerdasan atau kebijaksanaan atau keterampilan dalam senjata, entah bagaimana akan bangkit dan dengan tindakan sederhana atau bisikan kata mengubah nasib kerajaan. Begitu juga di Fair Islay pada tahun yang menentukan 133 AC. Lord Dalton Greyjoy memang memiliki 2 dan 20 istri garam. 4 kembali ke Pike, 2 dari mereka telah melahirkan anak-anak baginya. Yang lainnya adalah wanita dari barat, diambil selama penaklukannya, di antaranya 2 putri almarhum Lord Farman, janda Knight of Kais, bahkan seorang Lannister dari Lannisport, bukan Lannister dari Casterly Rock. Sisanya adalah gadis-gadis kelahiran yang lebih rendah hati, putri-putri nelayan sederhana, pedagang, atau pria seperjuangan yang entah bagaimana menarik perhatiannya, seringkali tidak setelah dia membunuh ayah, saudara laki-laki, suami, atau pelindung laki-laki lainnya. Salah satunya menyandang nama Tess. Namanya adalah semua yang benar-benar kita ketahui tentang dia. Apakah dia 13 atau 30? Cantik atau polos? Seorang janda atau perawan? Di mana Lord Greyjoy menemukannya, dan sudah berapa lama dia berada di antara istri-istri garamnya? Apakah dia membencinya karena Reaver dan Raper, atau mencintainya begitu keras sehingga dia menjadi gila karena cemburu? Kami tidak tahu. Catatan sangat berbeda sehingga Tess harus tetap selamanya menjadi misteri dalam catatan sejarah. Semua yang diketahui dengan pasti adalah bahwa pada malam yang hujan dan berangin kencang di Firechastle, ketika kapal-kapal panjang berkumpul di bawah, Lord Dalton merasa senang padanya, dan setelah itu, ketika dia tidur, Tess menyelipkan belati dari sarungnya dan membuka tenggorokannya dari telinga ke telinga. Lalu melemparkan dirinya telanjang dan berdarah ke laut yang lapar di bawah. Maka binasalah Kraken Merah Pike pada malam pertempuran terbesarnya, dibunuh bukan oleh pedang musuh, tetapi oleh belatinya sendiri, di tangan salah satu istrinya sendiri. Penaklukannya juga tidak bertahan lama darinya. Ketika berita kematiannya menyebar, armada yang dia kumpulkan untuk bertemu Alyn Oakenfist mulai bubar. Sebagai kapten demi kapten menyelinap pergi ke rumah. Dalton Greyjoy tidak pernah mengambil istri batu, jadi satu-satunya ahli warisnya adalah 2 putra muda yang lahir dari istri garam yang ditinggalkannya di Pike, 3 saudara perempuan, dan beberapa sepupu, masing-masing lebih menggenggam dan ambisius daripada yang terakhir. Secara hukum, kursi batu laut diberikan kepada putra sulung garamnya, tetapi bocah lelaki Toron belum berusia 6 tahun dan ibunya, sebagai istri garam, tidak dapat berharap untuk bertindak sebagai wali baginya seperti yang mungkin dimiliki istri batu. Perebutan kekuasaan tidak bisa dihindari, kebenaran yang dilihat Kapten Ironborn dengan baik saat mereka berlari kembali ke pulau mereka. Sementara itu, rakyat kecil Fair Islay dan ksatria seperti yang masih tersisa di pulau itu bangkit dalam pemberontakan merah. Para tukang besi yang telah berlama-lama ketika kerabat mereka melarikan diri diseret dari tempat tidur mereka dan dibacok sampai mati atau dibakar di dermaga, kapal mereka mengerumuni dan membakar. Dalam waktu 3 hari, ratusan Reavers menderita akhir yang kejam, berdarah, dan tiba-tiba seperti yang mereka timbulkan pada mangsanya, sampai hanya Firechastle yang tersisa di tangan Ironborn. Garnisun, yang terdiri dari sebagian besar teman dekat Kraken Merah dan saudara dalam pertempuran, bertahan dengan keras kepala di bawah Alester Wynceha yang licik dan raksasa Gunthor Godbrother yang mengaum, sampai yang terakhir membunuh yang pertama dalam pertengkaran tentang putri Lord Farman, Lisa, salah satu janda garam. Dan terjadilah bahwa ketika Alyn Velaryon akhirnya tiba untuk membebaskan barat dari para tukang besi di pulau-pulau, dia mendapati dirinya tanpa musuh. Fair Islay bebas, kapal panjang telah melarikan diri, pertempuran selesai. Saat Lady Baela lewat di bawah tembok Lannisport, lonceng kota berbunyi menyambut. Ribuan orang bergegas dari gerbang untuk berbaris di pantai, bersorak. Lady Johanna sendiri muncul dari Casterly Rock untuk memberi Oakenfist seekor kuda laut yang ditempa emas dan tanda penghargaan Lannister lainnya. Hari-hari perayaan menyusul. Lord Alyn sangat ingin mengambil perbekalan dan berangkat dalam perjalanan panjang pulang, tetapi orang-orang barat enggan melihatnya pergi. Dengan armada mereka sendiri hancur, mereka tetap rentan jika Ironman kembali di bawah penerus Kraken Merah, siapapun dia.
Lady Johanna bahkan melangkah lebih jauh dengan mengusulkan serangan terhadap kepulauan besi itu sendiri. Dia akan menyediakan pedang dan tombak sebanyak yang diperlukan, Lord Velaryon hanya perlu mengirimkannya ke pulau-pulau. Kita harus menempatkan setiap orang dari mereka ke pedang, kata keanggunannya, dan menjual istri dan anak-anak mereka kepada para budak di timur. Biarkan burung camar dan kepiting mengklaim batu-batu yang tidak berharga itu. Oakenfist tidak akan memilikinya, tetapi untuk menyenangkan tuan rumahnya, dia setuju bahwa singa laut, Leo Costane, akan tetap di Lannisport dengan sepertiga armada sampai saat Lannister, Farman, dan penguasa barat lainnya dapat membangun kembali kapal perang mereka sendiri yang cukup untuk bertahan melawan kembalinya manusia besi. Kemudian dia mengangkat layarnya sekali lagi dan membawa sisa armadanya kembali ke laut, kembali dari mana dia datang. Dari perjalanan pulang mereka, kita perlu mengatakan sedikit. Di dekat mulut Mander, armada Redwi akhirnya terlihat, bergegas ke utara, tetapi mereka berbalik setelah memecahkan roti dengan Lord Velaryon di Lady Baela. Penguasanya melakukan kunjungan singkat ke Arbor, sebagai tamu Lord Redwi, dan yang lebih lama di Old Town, di mana ia memperbarui persahabatannya dengan Lord Lionel Hightower dan Lady Sam, duduk bersama para juru tulis dan maester benteng sehingga mereka dapat menetapkan rincian perjalanannya, disambut oleh para master dari 7 guild, dan menerima berkat lain dari High Septon. Sekali lagi dia berlayar di sepanjang pantai Dorne yang kering dan kering, kali ini berdetak ke arah timur. Putri Aliandra senang saat kembali ke Sunspear, dan bersikeras untuk mendengar setiap detail petualangannya, untuk kemarahan saudara-saudaranya dan pelamar yang cemburu. Dari dialah Lord Oakenfist mengetahui bahwa Dorne telah bergabung dengan Perang Putri, membuat aliansi dengan Tyros dan Elias melawan Raja Liorindoon, dan di istananya di Sunspear, selama pesta Hari Gadis, hari ketika 1000 gadis berparade di hadapan Aegon III di King's Landing, bahwa kekuasaannya didekati oleh Drazen Korogare tertentu, salah satu utusan yang dikirim Elias ke istana Aliandra, yang memohon kata-kata pribadi. Penasaran, Lord Alyn setuju untuk mendengarkan, dan kedua pria itu melangkah keluar ke halaman, di mana Drazenko bersandar begitu dekat sehingga tuannya berkata, "Aku takut dia bermaksud menciumku." Sebaliknya dia membisikkan sesuatu di telinga Laksamana, sebuah rahasia yang mengubah jalannya sejarah Westerosi. Keesokan harinya, Lord Velaryon kembali ke Lady Baela dan memberi perintah untuk berlayar untuk Elias. Alasannya, dan apa yang menimpanya di kota bebas, akan kita ungkapkan pada waktunya, tetapi untuk Nonce mari kita mengalihkan pandangan kita kembali ke King's Landing. Harapan dan perasaan baik menguasai Redcap saat tahun baru menyingsing. Meskipun lebih muda dari pendahulunya, Ratu Daenerys adalah anak yang lebih bahagia, dan sifatnya yang cerah berbuat banyak untuk meringankan kesuraman raja. Setidaknya untuk sementara. Aegon III terlihat di sekitar istana lebih sering daripada biasanya, dan bahkan meninggalkan kastil pada 3 kesempatan untuk menunjukkan kepada istrinya pemandangan seperti yang ditawarkan kota, meskipun dia menolak untuk membawanya ke Dragon Pit, di mana naga muda Lady Rhaena, Pagi, membuat sarangnya. Rahmatnya tampaknya menaruh minat baru dalam studinya, dan Mushroom sering dipanggil untuk menghibur raja dan ratu saat makan malam. Suara tawa ratu seperti musik bagi orang bodoh ini, begitu manis sehingga bahkan raja dikenal tersenyum. Bahkan Gerrit Long, Master Redcap yang dibenci, membuat catatan tentang perubahan. Kita tidak lagi harus memukuli bocah itu sesering sebelumnya, katanya kepada Hen. Anak laki-laki itu tidak pernah kekurangan kekuatan atau kecepatan. Sekarang akhirnya dia menunjukkan sedikit keterampilan. Ketertarikan baru raja muda di dunia bahkan meluas ke pemerintahan kerajaannya. Aegon III mulai menghadiri dewan. Meskipun dia jarang berbicara, kehadirannya membesarkan hati Grand Maester Munkun, dan sepertinya menyenangkan Lord Mooton dan Lord Rowan. Sir Marston Waters dari Kingsguard tampaknya tidak puas dengan kehadiran Grace-nya, bagaimanapun, dan Lord Paake menerimanya sebagai teguran. Setiap kali Aegon membuat begitu berani untuk mengajukan pertanyaan, Munkun memberitahu kami, tangan akan marah dan menuduhnya membuang-buang waktu dewan, atau memberitahunya bahwa hal-hal berat seperti itu berada di luar pemahaman seorang anak. Tidak mengherankan, tak lama kemudian rahmatnya mulai absen dari pertemuan, seperti sebelumnya.
masam dan curiga secara alami, dan memiliki kesombongan yang berlebihan. Unwin Paake adalah pria yang paling tidak bahagia oleh 134 AC. Pesta Hari Gadis telah menjadi penghinaan, dan dia menganggap penolakan raja terhadap putrinya, Mirielle, demi Daenerys sebagai penghinaan pribadi. Tidak pernah menyukai Lady Baela, dia sekarang punya alasan untuk tidak menyukai saudara perempuannya Rhaena juga. Keduanya, dia yakin, bekerja melawannya, paling mirip atas perintah suami Baela, Oakenfist yang kurang ajar dan pemberontak. Si kembar telah dengan sengaja dan dengan niat jahat sebelumnya menghancurkan rencananya sendiri untuk mengamankan suksesi. Dia memberitahu loyalisnya sendiri, dan dengan memastikan bahwa raja mengambil istri seorang anak berusia 6 tahun, mereka telah memastikan bahwa anak yang dibawa Baela akan berada di urutan berikutnya ke tahta besi. Jika anak itu laki-laki, rahmatnya tidak akan pernah hidup cukup lama untuk menjadi ayah dari ahli waris tubuhnya sendiri, kata Paake kepada Marston Waters, di hadapan Mushroom. Tak lama kemudian, Baela Velaryon dibawa ke ranjang anak dan melahirkan bayi perempuan yang sehat. Dia menamai anak itu Laena setelah ibunya. Namun bahkan ini tidak lama melunakkan tangan raja, karena kurang dari 2 minggu kemudian, elemen-elemen utama armada Velaryon kembali ke King's Landing membawa pesan samar. Oakenfist telah mengirim mereka ke depan sementara dia berlayar ke Elyes untuk mengamankan harta yang tak ternilai. Kata-kata ini mengobarkan kecurigaan Lord Paake. Harta karun apa ini? Bagaimana maksud Lord Velaryon untuk mengamankannya? Dengan pedang? Apakah dia akan memulai perang dengan Elyes, seperti yang dia lakukan dengan Braavos? Tangan telah mengirim Laksamana muda yang gegabah ke seluruh Westeros untuk membersihkan istananya, namun di sini dia akan turun ke atas mereka sekali lagi, meneteskan pujian yang tidak layak, dan mayhaps kekayaan besar juga. Emas pernah menjadi titik sakit bagi Unwin Paake, yang rumahnya sendiri miskin tanah, kaya akan batu dan tanah dan kebanggaan, namun secara kronis kekurangan koin. Rakyat kecil melihat Oakenfist sebagai pahlawan, tuannya tahu, orang yang telah merendahkan Lord of Braavos yang sombong dan Red Kraken of Pike, sementara dia sendiri dibenci dan dicaci maki. Bahkan di dalam Red Keep, ada banyak yang berharap bahwa itu para bupati dapat menghapus Lord Paake sebagai tangan raja, dan menggantikannya dengan Alyn Velaryon. Namun, kegembiraan yang ditimbulkan oleh kembalinya Oakenfist sangat terasa, jadi yang bisa dilakukan tangan hanyalah merembes. Ketika layar Lady Baela pertama kali terlihat melintasi perairan Blackwater Bay, dengan sisa armada Velaryon muncul dari kabut pagi di belakangnya, setiap lonceng di King's Landing mulai berdentang. Ribuan orang memadati tembok kota untuk menghibur sang pahlawan, seperti yang mereka lakukan di Lannisport setengah tahun sebelumnya, sementara ribuan lainnya bergegas keluar dari gerbang sungai untuk berbaris di pantai. Tetapi ketika raja menyatakan keinginan untuk pergi ke dermaga, untuk berterima kasih kepada saudara baikku atas pelayanannya, tangan melarangnya, bersikeras bahwa tidak pantas bagi rahmatnya untuk pergi ke Lord Velaryon, bahwa Laksamana harus datang ke Red Keep untuk merendahkan dirinya di hadapan tahta besi. Dalam hal ini, seperti dalam hal pertunangan Aegon dengan Mirielle Paake, Lord Unwin mendapati dirinya ditolak oleh bupati lainnya. Atas keberatannya yang keras, Raja Aegon dan Ratu Daenerys turun dari kastil dengan tandu mereka, ditemani oleh Lady Baela dan putrinya yang baru lahir, saudara perempuannya Lady Rhaena dengan suami tuannya, Corwin Corbray, Grand Maester Munkun, Septon Bernard, Bupati Manfred Moton dan Thaddeus Rowan, para ksatria Kingsguard, dan banyak tokoh terkenal lainnya yang ingin bertemu Lady Baela di dermaga. Pagi itu cerah dan dingin, kronik memberitahu kami. Di sana, di depan mata puluhan ribu orang, Lord Alyn Oakenfist melihat putrinya, Laena, untuk pertama kalinya.
Setelah mencium istrinya, dia mengambil anak itu darinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat, saat sorak-sorai jatuh seperti guntur. Baru kemudian dia mengembalikan gadis itu ke pelukan ibunya dan menekuk lututnya di hadapan raja dan ratu. Ratu Daenaira, tersipu cantik dan tergagap sedikit, tergantung di lehernya rantai emas berat bertatahkan safir, biru seperti laut di mana tuanku telah memenangkan kemenangannya. Kemudian Raja Aegon III memerintahkan Laksamana bangkit dengan kata-kata, "Kami senang Anda aman di rumah, saudaraku." Musho mengatakan bahwa Oakenfist tertawa ketika dia bangkit kembali. "Yang mulia," jawabnya, "Anda telah menghormati saya dengan tangan saudara perempuan Anda, dan saya bangga menjadi saudara laki-laki Anda melalui pernikahan. Namun aku tidak pernah bisa menjadi saudaramu dengan darah. Tapi ada satu yang ada." Kemudian dengan gerakan flamboyan, Lord Alyn memanggil harta yang dibawanya dari Elias. Turun dari Lady Baela muncul seorang wanita muda pucat dengan kecantikan luar biasa, bergandengan tangan dengan seorang anak laki-laki berpakaian kaya di dekat usia raja sendiri, wajahnya tersembunyi di balik penutup jubah bordirnya. Lord Unwin Pake tidak bisa lagi menahan diri. "Siapa ini?" tuntutnya, mendorong ke depan. "Siapa Anda?" Anak laki-laki itu melemparkan kembali kowalnya. Saat sinar matahari berkilauan di rambut perak emas di bawahnya, Raja Aegon III mulai menangis, melemparkan dirinya ke atas bocah ini dalam pelukan sengit. Harta karun, Oakenfist adalah Viserys Targaryen, saudara laki-laki raja yang hilang, putra bungsu Ratu Rhaenyra dan Pangeran Daemon, yang dianggap tewas sejak pertempuran kerongkongan, dan hilang selama hampir 5 tahun. Pada tahun 129 AC, akan diingat bahwa Ratu Rhaenyra telah mengirim 2 putra bungsunya ke Pentos untuk menjaga mereka dari bahaya, hanya untuk membuat kapal membawa mereka menyeberangi laut sempit berlayar ke gigi armada perang dari Triarki. Sementara Pangeran Aegon melarikan diri dengan naganya, Stormcloud, Pangeran Viserys telah diambil. Pertempuran gulat segera menyusul, dan ketika tidak ada kabar yang terdengar tentang pangeran muda sesudahnya, dia dianggap mati. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti kapal mana yang dia tumpangi. Tetapi meskipun ribuan orang meninggal di kerongkongan, Viserys Targaryen bukanlah salah satunya. Kapal yang membawa pangeran muda itu selamat dari pertempuran dan tertatih-tatih kembali ke rumah ke Elias, di mana Viserys mendapati dirinya ditawan oleh Laksamana Agung Triarki, Sharako Lohar. Kekalahan telah meninggalkan Sharako dalam aib, bagaimanapun, dan Lyseni segera menemukan dirinya dikepung oleh musuh lama dan baru, bersemangat untuk menjatuhkannya. Putus asa untuk koin dan sekutu, dia menjual bocah itu kepada magister tertentu dari kota itu bernama Bambaro Bazane, dengan imbalan berat emas Viserys dan janji dukungan. Pembunuhan berikutnya terhadap Laksamana yang dipermalukan membawa ketegangan dan persaingan di antara 3 putri ke permukaan, dan kebencian yang telah lama membara berkobar menjadi kekerasan dengan serangkaian pembunuhan yang segera menyebabkan perang terbuka. Di tengah-tengah kekacauan yang mengikutinya, Magister Bambaro berpikir bijaksana untuk menyembunyikan hadiahnya untuk Nonce, jangan sampai bocah itu direbut oleh salah satu rekan Lyseni, atau saingan dari kota lain. Viserys diperlakukan dengan baik selama penahanannya. Meskipun dilarang meninggalkan halaman Manse Bambaro, ia memiliki suite kamar sendiri, berbagi makanan dengan magister dan keluarganya, memiliki tutor untuk mengajarinya bahasa, sastra, matematika, sejarah, dan musik, bahkan seorang master di lengan untuk mengajarinya ilmu pedang, di mana seni ia segera unggul. Dipercaya secara luas, meskipun tidak pernah terbukti, bahwa niat Bambaro adalah untuk menunggu tarian naga, dan kemudian menebus Pangeran Viserys kembali ke ibunya, jika Rhaenyra muncul sebagai pemenang, atau menjual kepalanya kepada pamannya, haruskah Aegon II membuktikan pemenangnya? Namun, karena Elias menderita serangkaian kekalahan yang menghancurkan dalam Perang Putri, rencana ini menjadi kacau. Bambaro Bazane meninggal di Tanah Sengketa pada tahun 132 AC ketika perusahaan pedang yang dipimpinnya melawan Tyros berbalik melawannya karena masalah pembayaran kembali. Setelah kematiannya, diketahui bahwa ia telah sangat berhutang, di mana kreditornya menyita mansenya. Istri dan anak-anaknya dijual sebagai budak, dan perabotan, pakaian, buku, dan barang berharga lainnya, termasuk pangeran tawanan, diserahkan ke tangan bangsawan lain, Lysandro Rogare.
Lisandro adalah patriark dinasti perbankan dan perdagangan yang kaya dan berkuasa yang garis keturunannya dapat ditelusuri kembali ke Valyria sebelum Dom. Di antara banyak kepemilikan lainnya, Rogares memiliki rumah bantal yang terkenal, Perfumed Garden. Viserys Targaryen sangat mencolok sehingga dikatakan Lisandro Rogara mempertimbangkan untuk menempatkannya bekerja sebagai pelacur, sampai bocah itu mengidentifikasi dirinya. Begitu dia tahu dia memiliki seorang pangeran di tangan, Magister dengan cepat merevisi rencananya. Alih-alih menjual bantuan pangeran, ia menikahkannya dengan putri bungsunya, Lady Lara Rogare, yang kemudian dikenal dalam sejarah Westeros sebagai Lara dari Elias. Pertemuan kebetulan antara Alyn Velaryon dan Drazenko Rogare di Sunspear telah memberikan kesempatan sempurna untuk mempengaruhi kembalinya Pangeran Viserys ke saudaranya, tetapi bukan sifat Lyseni manapun untuk membuat hadiah apapun yang mungkin dijual, jadi pertama-tama Oakenfist harus datang ke Elias dan menyetujui persyaratan dengan Lisandro Rogare. Alam mungkin lebih baik dilayani seandainya itu adalah ibu Lord Alyn di meja itu daripada Lord Alyn, Musroom mengamati, benar. Oakenfist bukan tawar-menawar. Untuk mengamankan pangeran, tuannya setuju bahwa tahta besi akan membayar tebusan 100.000 naga emas, setuju untuk tidak mengangkat senjata melawan House Rogare atau kepentingannya selama 100 tahun, mempercayakan Rogare Band of Elias dengan dana seperti yang saat ini dipegang oleh Iron Band of Braavos, memberikan kekuasaan kepada 3 putra bungsu Lisandro. Dan, di atas segalanya, bersumpah demi kehormatannya bahwa pernikahan antara Viserys Targaryen dan Lara Rogare tidak akan dikesampingkan, karena alasan apapun. Untuk semua ini Lord Alyn Velaryon telah setuju, dan membubuhkan tanda dan meterainya. Pangeran Viserys berusia 7 tahun ketika dia diambil dari G. Abandon. Dia berusia 12 tahun sekembalinya di 134 AC. Istrinya, wanita muda cantik yang telah berjalan bergandengan tangan dengannya dari Lady Baela, berusia 19 tahun, 7 tahun lebih tua darinya. Meskipun 2 tahun lebih muda dari raja, Viserys dalam hal-hal tertentu lebih dewasa daripada kakak laki-lakinya. Aegon III tidak pernah menunjukkan minat duniawi pada salah satu ratunya, dapat dimengerti dalam kasus Ratu Daenerys, yang masih anak-anak, tetapi Viserys telah menyempurnakan pernikahannya sendiri, karena ia menceritakan dengan bangga kepada Grand Maester Munkun selama pesta yang diadakan untuk menyambutnya pulang. Kembalinya saudaranya dari kematian membuat perubahan yang menakjubkan di Aegon III, Munkun memberitahu kami. Rahmatnya tidak pernah benar-benar memaafkan dirinya sendiri karena meninggalkan Viserys pada nasibnya ketika dia melarikan diri dari G. Abandon dengan Dragonback sebelum pertempuran Gulet. Meskipun hanya 9 pada saat itu, Aegon berasal dari garis panjang prajurit dan pahlawan dan telah dibesarkan dengan kisah-kisah tentang perbuatan berani dan eksploitasi berani mereka, tidak ada yang termasuk melarikan diri dari pertempuran sambil meninggalkan adikmu sampai mati. Jauh di dalam, Raja Rusak merasa dirinya tidak layak untuk duduk di Iron Throne. Dia tidak bisa menyelamatkan saudaranya, ibunya, atau ratu kecilnya dari kematian yang mengerikan. Bagaimana dia bisa berani menyelamatkan sebuah kerajaan? Kembalinya Viserys juga banyak membantu mengurangi kesepian raja. Sebagai anak laki-laki, Aegon telah memuja ketiga kakak tirinya, tetapi Viseryslah yang berbagi kamar tidurnya, pelajarannya, dan permainannya. Beberapa bagian dari raja telah meninggal bersama saudaranya di kerongkongan, tulis Munkun. Jelas terlihat bahwa kasih sayang Aegon untuk Gaemon Palehair lahir dari keinginannya untuk menggantikan adik laki-laki yang telah hilang, tetapi hanya ketika Viserys dikembalikan kepadanya, Aegon tampak sekali lagi hidup dan utuh. Pangeran Viserys sekali lagi menjadi teman tetap Raja Aegon, seperti ketika mereka masih kecil bersama di Dragonstone, sementara Gaemon Palehair disingkirkan dan dilupakan, dan bahkan Ratu Daenerys diabaikan. Kembalinya pangeran yang hilang menyelesaikan masalah suksesi juga. Sebagai saudara laki-laki raja, Viserys adalah pewaris yang tak terbantahkan, di depan setiap anak yang lahir dari Baela Velaryon, atau Rhaena Corbray, atau si kembar itu sendiri. Pilihan Raja Aegon atas seorang gadis berusia 6 tahun sebagai istri keduanya tidak lagi tampak begitu mengkhawatirkan. Pangeran Viserys adalah seorang anak muda yang lincah, kemungkinan besar, memiliki pesona besar dan vitalitas tak terbatas.
Meskipun tidak setinggi atau setampan saudaranya, dia menganggap semua orang yang bertemu dengannya lebih pintar dan lebih ingin tahu daripada raja, dan istrinya sendiri bukanlah anak, tetapi seorang wanita muda yang cantik sampai tahun-tahun suburnya. Biarkan Aegon memiliki pengantin anaknya, Lara dari Lys ingin memberi Viserys anak-anak lebih cepat daripada nanti, sehingga mengamankan dinasti. Untuk semua alasan ini, Raja dan Istana dan Kota bersukacita atas kedatangan Pangeran, dan Lord Alyn Velaryon menjadi lebih dicintai dari sebelumnya karena membebaskan Viserys dari penawanannya di Lys. Namun, sukacita mereka tidak dibagikan oleh tangan Raja. Sementara Lord Unwin menyatakan dirinya senang dengan kembalinya saudara laki-laki Raja, dia sangat marah dengan harga yang telah disetujui Oakenfist untuk membayarnya. Laksamana muda itu tidak memiliki wewenang untuk menyetujui persyaratan yang merusak, seperti itu, Paake bersikeras, hanya para bupati dan tangan yang diberdayakan untuk berbicara atas nama tahta besi, bukan orang bodoh dengan armada. Hukum dan tradisi ada di pihaknya, Grand Maester Munkun mengakui ketika tangan membawa keluhannya ke dewan, tetapi raja dan rakyat kecil merasa sebaliknya, dan itu akan menjadi puncak kebodohan untuk menolak perjanjian Lord Alyn. Bupati lainnya setuju. Mereka memilih penghargaan baru untuk Oakenfist, mengkonfirmasi legitimasi pernikahan Pangeran Viserys. Memilih penghargaan baru untuk Oakenfist, mengkonfirmasi legitimasi pernikahan Pangeran Viserys dengan Lady Lara. Setuju untuk membayar tebusan ayahnya dalam 10 pembayaran tahunan, dan memindahkan jumlah emas yang jauh lebih besar dari Braavos ke Lys. Bagi Lord Unwin Paake, ini sepertinya teguran memalukan lainnya. Datang begitu dekat setelah pertunjukan ternak hari gadis dan penolakan raja terhadap putrinya, Mirielle, demi anak Daenaira, itu lebih dari harga dirinya bisa bertahan. Mayhaps, penguasanya, berpikir dia bisa membengkokkan sesama bupati sesuai keinginannya dengan mengancam akan mengundurkan diri sebagai tangan raja. Sebaliknya Dewan menerima pengunduran dirinya dengan sigap, dan menunjuk Lord Thaddeus Rowan yang menggertak, jujur, dan dihormati menggantikannya. Unwin Paake pindah ke tempat duduknya di Star Peak untuk merenungkan kesalahan yang dia rasa telah dideritanya, meskipun bibinya Lady Clarice,